untuk kaum Ad, Nabi Hud alaihissalam bagian kedua. Kaum Ad menolak ajakan Nabi Hud alaihissalam. Meski telah menyampaikan dakwahnya dengan cara-cara yang baik dan lembut, kaum Ad tidak berubah. Hati dan pikiran mereka telah benar-benar tertutup. Mereka menampakkan penentangan terhadap ajaran yang diserukan Nabi Hud alaihissalam. Dari waktu ke waktu, kaum Ad yang durhaka itu semakin congkak. Mereka tidak mau mengindahkan ajakan Nabi Hud alaihissalam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, mereka berani menantang apakah Tuhannya Nabi Hud alaihissalam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar dapat memberikan azab sebagaimana yang dikatakan Nabi Hud alaihissalam. Maka sebagaimana yang dijanjikan Nabi Hud alaihissalam, tibalah saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya kepada kaum Ad. Tahapan pertama pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ad adalah berupa bencana kekeringan yang melanda ladang dan kebun mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan hujan. Matahari menyengat sangat kuat laksana percikan-percikan api yang menimpa kepala manusia. Bencana kekeringan itu mengancam kehidupan kaum Ad. Apabila kekeringan itu terus berlangsung, maka mereka akan menderita kelaparan. Bila hujan tidak turun, tanah mereka yang subur akan menjadi gersang dan tandus. Jika itu terjadi, maka pertanian dan perkebunan akan terancam dan mereka akan kekurangan bahan makanan. Dalam keadaan demikian, Nabi Hud alaihissalam masih berusaha meyakinkan mereka bahwa kekeringan itu adalah suatu permulaan siksaan yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan kepada mereka untuk sadar akan kesesatan dan kekafiran mereka. Nabi Hud alaihissalam mengajak mereka kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan sesembahan mereka yang batil, yaitu dengan bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga diajak berdoa agar hujan dapat turun kembali dan mereka terhindar dari ancaman kekeringan serta kelaparan. Akan tetapi, kaum Ad tidak mau juga sadar. Hati mereka telah membatu dan tetap bersikeras dengan keyakinan yang mereka anut. Jiwa mereka belum terketuk untuk mendengarkan kalimat-kalimat kebenaran yang keluar dari mulut Nabi Hud alaihissalam. Mereka malah balik bertanya kepada Nabi Hud alaihissalam perihal bencana kekeringan yang sedang mereka alami. Kaum Ad mendekati Nabi Hud alaihissalam dan bertanya kepadanya, "Mengapa terjadi kekeringan, wahai Hud?" Nabi Hud alaihissalam berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada kalian. Jika kalian beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridho terhadap kalian dan menurunkan hujan serta menambah kekuatan kalian." Akan tetapi, mereka tetap tidak mau percaya dan menganggap ucapan Nabi Hud alaihissalam itu omong kosong belaka. Maka mereka pergi menghadap berhala-berhala yang mereka sembah. Tujuannya adalah untuk memohon perlindungan dari musibah yang sedang dihadapi. Mereka mengadu dan berkeluh kesah atas bencana yang sedang mereka hadapi. Seolah-olah patung-patung tersebut dapat membantu mereka keluar dari bencana. Setelah menghadap berhala yang mereka sembah, kaum Ad merasa tenang. Mereka seolah mendapatkan kesejukan karena telah mengadukan persoalan mereka kepada berhala yang mereka jadikan Tuhan. Padahal mereka telah tersesat dalam kepalsuan dan menipu diri sendiri. Setelah itu, kaum Ad pun pergi menghadap Nabi Hud alaihissalam. Tujuannya bukan untuk membenarkan peringatan Nabi Hud alaihissalam dan mengucapkan terima kasih, tetapi justru mengejek Nabi Hud alaihissalam dan semakin menentangnya. Mata hati mereka benar-benar telah buta karena merasa memiliki Tuhan yang akan menyelamatkan mereka. Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berdiam diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan keesaan, kebenaran dan keberadaannya.
Begitupun dengan Nabi Hud alaihissalam yang telah menerima petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak berbohong dengan ucapan dan peringatannya. Masa kekeringan itu pun terus berlangsung semakin lama, menguningkan pohon-pohon yang hijau dan membuat tanaman-tanaman kaum Ad layu, kemudian mati. Semua itu sebagai peringatan bagi kaum Ad yang semakin ingkar. Kaum Ad dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud alaihissalam akhirnya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menunggu apa yang akan dilakukan Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan kedua kepada kaum Ad. Masa penghancuran pun tiba. Segumpalan awan dan mega hitam tebal muncul di atas negeri kaum Ad. Namun, mereka tidak sadar bahwa awan itu adalah pertanda akan datangnya bencana. Mereka mengira awan itu adalah awan yang akan menurunkan hujan. Kaum Ad begitu gembira, mereka pun keluar dari rumah mereka sambil berkata, "Hari ini kita akan dituruni hujan." Melihat sikap kaum Ad yang sedang bersukaria itu, berkatalah Nabi Hud alaihissalam memperingatkan, "Mega hitam itu bukanlah mega hitam dan awan rahmat bagi kalian, akan tetapi mega yang akan membawa kehancuran bagi kalian, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah kujanjikan dan yang kalian nanti-nantikan untuk membuktikan kebenaran kata-kataku, yang selalu kalian sangkal dan kalian anggap dusta." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, 'Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami.' Bukan, bahkan itulah azab yang kalian minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 24-25. Ketika kaum Ad tengah bersukacita menyangka hujan akan turun, tiba-tiba udara berubah. Suasana menjadi semakin gelap. Angin mulai bertiup dengan kencang. Udara yang semula sangat kering dan panas kemudian menjadi sangat dingin. Akibat angin yang kencang, semua benda menjadi bergoyang. Atap-atap rumah berterbangan, pohon-pohon tercabut dari akarnya, kandang-kandang ternak roboh, sehingga membuat hewan-hewan yang ada di dalamnya lari kocar-kacir. Angin itu terus bertiup, dan rasa dingin yang semakin kuat pun menerpa tubuh mereka. Itulah bencana angin topan yang menimpa kaum Ad. Kaum Ad berlari menyelamatkan diri, sebagian bersembunyi di dalam rumah mereka, sebagian lagi lari menuju tenda dan bersembunyi di dalamnya. Tapi angin yang bertiup semakin kencang dan menghancurkan rumah serta tenda mereka. Setiap kali bertiup, angin itu menghancurkan apa saja yang ada di depannya, seperti rumah, manusia, hewan, tanaman tanpa terkecuali. Tidak kenal ampun. Angin topan itu bertiup selama 7 malam 8 hari, menghancurkan kehidupan kaum Ad, membuat negeri mereka rata dengan tanah. Lalu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, angin topan itu berhenti. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Adapun kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kalian lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tanggul-tanggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk." Quran Surat Al-Haqqah ayat 6-7. Kaum Ad dan kota Iram tertimbun badai pasir. Angin dahsyat yang berlangsung selama 7 malam 8 hari itu telah menumpuk bertonton pasir di atas kota Iram dan menimbun kaum Ad hidup-hidup.
Kaum Ad terkubur di bawah pasir karena badai pasir yang disebabkan angin topan. Penduduk Iram dan kaum Ad yang dilanda badai pasir tersebut telah dimusnahkan dalam waktu yang singkat. Semua ladang yang subur, saluran irigasi, dan bendungan milik masyarakat yang pernah hidup di sana tertimbun oleh pasir. Seluruh kota dan penduduk kota Iram terkubur dalam pasir tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah bencana angin topan dan badai pasir telah meluluh lantakkan kaum Ad dan penduduk Iram. Tidak ada yang tersisa dari kaum Nabi Hud alaihissalam kecuali pohon-pohon kurma yang lapuk. Semua orang yang menentang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Topan beserta badai pasir tersebut merupakan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum yang ingkar. Kondisi mereka hancur laksana serbuk. Semuanya rata dengan pasir. Tidak ada yang tersisa kecuali pasir-pasir yang telah melumatkan keangkuhan kaum Ad yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya, mereka mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kaum Ad yang durhaka sedang menerima bencana topan dari Allah, mereka berlindung di sebuah lembah bernama Mugid. Di lembah itu, Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya terhindar dari badai pasir dan justru memperoleh angin sejuk yang membelai-belai wajah mereka dengan lembut. Setelah cuaca kembali tenang, maka negeri Iram pun menjadi sunyi senyap dari kaum Ad. Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya keluar dari lembah Mugid, kemudian mengajak pengikutnya meninggalkan negeri Iram untuk berhijrah ke Hadramaut. Di Hadramaut inilah Nabi Hud alaihissalam menghabiskan sisa hidupnya sampai ia wafat dan dimakamkan di sana. Makamnya terletak di atas sebuah bukit di suatu tempat lebih kurang 50 km dari kota Siwun Hadramaut. Makam itu selalu dikunjungi para peziarah yang datang dari sekitar daerah itu maupun dari daerah lain.